wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, karena segala limpahan rahmat-Mu pada hari ini kami dapat berhimpun walaupun dalam dunia maya ini, dalam rangka pembukaan diklat daring Gumun pada hari ini yang bekerja sama dengan Balai Bahasa Jawa Tengah. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami bersyukur, dalam lindungan-Mu kami berhimpun, dan atas ridho-Mu kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Ya Allah, jadilah kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat dan menjadi catatan amal ibadah bagi kami di sisi-Mu ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Ya Allah yang Maha mengetahui, jadikanlah ilmu yang kami peroleh ilmu yang bermanfaat. Berilah kami petunjuk, kekuatan, kesabaran, agar kami mampu mengamalkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ampunilah kami, maafkanlah, sehatkanlah kami, mudahkanlah segala urusan kami, dan lindungilah kami dalam perjalanan melaksanakan kegiatan diklat daring bersama Gumun dan BBJT ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanallah rabbul wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lagi Ibu, supaya video conference kita dapat berjalan lancar. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah menyanyikan lagu ini. Gus nanti menyanyikan lagu Mars Gumun. Bapak Ibu kiranya semua dapat menonaktifkan mic supaya nanti bisa lebih hikmat kita mendengarkan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Tati Inarni SPD dari SMK Darul Ulum Muncar Banyuwangi. Kepada Ibu Tati Inarni SPD disilakan.
Sungguhnya profesi menunjukkan sejarah ini profesi kami memuji lahir hati kami akan selalu ada membantu kreasi bersama kami Indonesia. Untuk siswa senusantara menjadi profesiku kami akan selalu membangun kreasi bersama kami Indonesia. Negara Nusantara untuk menjadi siswa senusantara menjadi kasih Ya, terima kasih Ibu Tati Winarni SPD dari SMK Darul Ulum Muncar Banyuwangi yang sudah memandu
untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Gumon. Baik Bapak Ibu, kita masuk di acara kelima. Mohon sekali lagi Bapak Ibu kiranya dapat menonaktifkan mic sehingga video conference di pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara kelima adalah laporan Ketua Umum Gumun, Guru Mengajar untuk Nusantara, yang akan disampaikan oleh Bapak Sri Wahos PD dari SMK Tunas Muda Karanganyar. Kepada Bapak Sri Wahono SPD disilakan. Halo Bu Anita. Halo Bu Anita. Bisa screen ke saya Bu Anita? Oh iya, sebentar ya Pak Waho ya, sebentar Pak. Sambil menunggu share screen akan kami laporkan untuk kegiatan pada acara ini. Sudah Pak Waho? Oke, siap. Baik, Pak. Kita muncul apa itu? Ya, Waho, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala Bahasa Jawa Tengah, Pak Dr. Kusnando. Yang kami hormati Bapak Ibu Instruktur Diklat Daring Guru Mengajar untuk Nusantara. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta Diklat Daring Guru Mengajar untuk Nusantara. Serta Pak Guru mengajar di sini semuanya yang satu di seluruh Nusantara. Izinkan pada kesempatan pagi hari ini kami akan melaporkan mengenai kegiatan Diklat Daring Guru Mengajar untuk Nusantara atau Dikdaring Gumun. Mohon maaf Bapak Ibu, kami tidak menampilkan video karena melihat daripada bandwidth kami yang tidak bisa mencukupi. Artinya kalau saya menampilkan video nanti takutnya malah jadi hang atau terpental. Sementara ini kami sampaikan yaitu wujud untuk PPT-nya. Baik, selanjutnya di sini izinkan saya melaporkan kegiatan Dikdar Gumun. Yang pertama, kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Dr. Tirto Suwondo MHum, yang telah memberikan kepercayaan kepada Gumun untuk mengadakan kegiatan Diklat Daring ini. Hal ini merupakan satu bentuk kehormatan kepada kami, kehormatan yang sungguh luar biasa yang kami terima, yang telah diberikan oleh Kepala Bahasa Jawa Tengah, sehingga seperti itu kami mohon semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses sampai di akhir yang nantinya. Berikutnya, kami selaku Ketua Diklat Daring Guru Mengajar untuk Nusantara akan melaporkan kegiatan Diklat Daring Guru Mengajar untuk Nusantara sebagai berikut. Pertama, judul pelatihan pada kali ini adalah Diklat Daring Guru Mengajar untuk Nusantara atau Dikdar Gumun, yaitu penyelenggara Guru Mengajar Nusantara bekerja sama dengan Balai Bahasa Jawa Tengah. Diklat ini merupakan diklat yang diselenggarakan oleh komunitas Guru Mengajar untuk Nusantara atau Gumun, bekerja sama dengan Balai Bahasa Jawa Tengah. Perlu kami sampaikan bahwa Guru Mengajar untuk Nusantara atau Gumun merupakan sebuah komunitas
guru yang mengajar di jenjang SMP ataupun MTS, SMA maupun MAN ataupun universitas yang keanggotaannya adalah bersifat sukarela. Guru mengajar untuk Nusantara terbentuk diawali dari keprihatinan para guru senusantara terhadap proses pembelajaran yang ada di Indonesia di saat pandemi COVID-19. Selanjutnya, ini guru yang tergabung dalam Guru Mengajar untuk Nusantara bersepakat bersama mengadakan pembelajaran jarak jauh dengan video conference menggunakan aplikasi Free Conference Call dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK secara terjadwal. Pada waktu itu, kami laksanakan kegiatan Guru Mengajar untuk Nusantara itu tanggal 15 April sampai 15 Mei 2020. Hal ini berlanjut ke peningkatan pengembangan diri sehingga bentuklah kegiatan Diklat Gumun atau Guru Mengajar untuk Nusantara bekerjasama dengan Balai Bahasa Jawa Tengah seperti ini. Tujuan kegiatan, guru mampu meningkatkan profesi diri dan mampu mengimplementasikan praktek memanfaatkan teknologi video conference khususnya dengan FCC dan teknologi komunikasi sarana pembelajaran. Untuk materi kegiatan ada 13 kompetensi yang harus dilaksanakan oleh peserta, yaitu mulai dari penggunaan bahasa Indonesia, teknik penulisan artikel, teknik pembuatan Google Form, pembuatan infografi digital, teknik pemendekan tautan, pembuatan QR Code, kemudian menjadi narasumber dan moderator dalam FCC, pembuatan presensi daring, pembuatan rekam layar, penyuntingan video, dan pembuatan happening, pembuatan video, media pembelajaran dengan aplikasi FCC, dan teknik unggah video konten ke dalam YouTube. Selanjutnya, jadwal pelatihan yang kami bahasa Jawa mulai tanggal 1 Juli 2020. Adapun rangkaian kegiatan atau randomnya seperti ini, barangkali nanti Bapak Ibu bisa melihat mirsani di bagian jadwal ataupun random yang sudah kami kirim. Untuk kali ini tidak kami sampaikan. Berikutnya Bapak Ibu, terkhusus Bapak Dr. Tirto Suwanto M.Hum, kami sampaikan bahwa jumlah pendaftar di Google Form di link pendaftaran kami mencapai 1.200 orang, tersebar dari seluruh penjuru Nusantara. Dengan jumlah instruktur 47 orang, ini melalui seleksi yang kami seleksi sebelum tanggal 15 Mei yang kami laksanakan di komunitas kami Guru Mengajar untuk Nusantara waktu itu. Kemudian dari 1.200 orang pendaftar yang registrasi sebanyak 1.117 peserta, adapun 1.117 peserta ini kami bagi menjadi 5 grup besar di WA, serta untuk mengefektifkan pelatihan ini kami buat 45 grup kecil WA dan setiap grup dibimbing oleh satu instruktur dengan pendampingan langsung kami dampingi dari tiap-tiap grup tersebut. Hal ini menunjukkan tingkat antusiasme yang luar biasa dari teman-teman guru dan dosen Indonesia untuk belajar tentang pelajaran dalam jaringan atau dikdar online, dan hal ini menandakan bahwa teman-teman guru dan dosen mulai melek dengan teknologi. Diklat daring ini waktunya juga tepat dengan kondisi negara Indonesia seperti sekarang ini yang baru diuji oleh virus corona, di mana pemerintah pusat melalui Kemendikbud sudah membuat kebijakan untuk pembelajaran dilaksanakan secara. Kemudian sebagai penutup, kami selaku Ketua Gumun mewakili seluruh pengurus dan instruktur Gumun menyadari
banyak kekurangan di dalam fasilitasi dan membimbing teman-teman peserta diklat. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Bapak Dr. Tirto Suwondo M.Hum, selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, yang dalam hal ini sebagai fasilitator memberikan fasilitas kepada kami, banyak kekurangan kami mohon yang sebesar-besarnya, dan kepada para peserta Dikdar Gumun juga semuanya kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila layanan kami nanti kurang maksimal. Di akhir laporan ini kami berpesan kepada seluruh instruktur dan peserta Dikdar Gumun untuk tetap menjaga semangat selama mengikuti Dikdar ini, karena waktu pelatihan yang cukup lama dan kompetensi pelatihan yang cukup banyak, sehingga membutuhkan amunisi yang namanya semangat. Tetap semangat dari hari ke hari, dari mulai tanggal 1 Juni sampai tanggal 15 Juli 2020. Dengan slogan Guru Mengajar untuk Nusantara, yaitu untukmu para siswa se-Nusantara, ku dedikasikan profesiku, memenuhi panggilan hati, mencerdaskan anak bangsa. Demikian laporan yang kami bisa sampaikan di kegiatan pembukaan Dikdar Guru Mengajar untuk Nusantara ini, terkhusus kepada beliau Bapak Dr. Tirto Suwondo M.Hum. Kami ucapkan, kami sampaikan beribu-ribu terima kasih yang sebesar-besarnya, dan harapannya selanjutnya nanti di batch berikutnya di gelombang jilid ketiga untuk kegiatan Gumun ini kami mohon untuk kemesraan kerjasama ini tetap berlanjut. Kami mohon kepada Bapak Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah untuk bisa memfasilitasi kami yang notabene Guru Mengajar untuk Nusantara ini kami tidak punya apa-apa kecuali hanya niatan ikhlas berbagi bersama untuk mengembangkan kompetensi pengembangan diri bersama dengan tanpa modal apapun, hanya niatan itu saja yang menyampaikan, yang menyatukan kami dalam komunitas Guru Mengajar Nusantara hingga sampai pendaftarnya sampai 1000 ini adalah hal yang luar biasa. Dan kami sampaikan juga, kami beritahukan bahwa sebelum kegiatan ini kami juga mengadakan kegiatan Gumun berbagi. Alhamdulillah hanya dengan berbekal flyer dan keikhlasan dari para relawan kami pada para teman-teman kami yang ada di komunitas Gumun, alhamdulillah bisa terkumpul dana 10.800.000. Some participants may be experiencing temporary audio issues. Our teams are working to resolve this as quickly as possible. Kepada yang berhak. Demikian untuk laporan pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Umum Gumun dan penggagas kegiatan Diklat Daring Guru Mengajar untuk Nusantara Batch 2 tahun 2020. Adapun saya bacakan sedikit biografi beliau, Bapak Ibu. Tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu ya. Nah, beliau ini adalah seorang pengajar, lahir di Sukoharjo tanggal 24 April 1978. Beliau mengajar sejak tahun 2001 di SMK Tunas Muda Karanganyar. Riwayat pendidikan beliau, S1 Universitas Negeri Semarang, lulus tahun 2001. Pengalaman berorganisasi beliau, yang pertama pengurus UKKI UNES 97 sampai 2000. Yang kedua Ketua Komunitas Mahasiswa Muslim UNES. Yang ketiga Sekretaris LP 2A. Yang keempat Ketua Ranting Muhammadiyah Desa Joho. Yang kelima Sekretaris Gema Masa Desa Joho. 6. Pengurus Cabang Muhammadiyah. Yang ketujuh Sekretaris Persatuan Guru Seluruh Indonesia Kabupaten
Karanganyar. Yang ke-8 instruktur VCT. Yang ke-9 koordinator daerah VCT Solo. Yang ke-10 penggagas Vicon dengan FCC. Dan yang ke-11 penggagas Gumun, guru mengajar Nusa. Itu tadi biografi dari Bapak Wahono SPD. Sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu guru dosen Senusantara yang ada di room ini kiranya dapat menonaktifkan mic-nya sehingga kegiatan pembukaan ini berjalan. Dan untuk Ibu host mungkin dapat menjaganya Ibu, kiranya ada mic-nya bisa dinonaktifkan Ibu. Baik, Bapak Ibu guru hebat Senusantara, kita masuk di acara berikutnya, yaitu sambutan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Dr. Tito Suwondo, FU. Dan saya akan bacakan biodata dari beliau. Bapak Ibu, mohon kiranya mic-nya dimatikan terlebih dahulu. Ini. Ibu Indah Lestari, bisa dinonaktifkan Ibu? Oke, baik, kita lanjutkan. Saya akan bacakan, izinkan saya bacakan biografi dari Bapak Dr. Tirto Suwondo M.Hum. Pak Dr. Tirto Suwondo M.Hum lahir di Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah pada tanggal 30 November 1962. Pendidikan S1 FPBS IKIP Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1987. Dilanjutkan S2 Sastra UGM tahun 2000 dan S3 Pendidikan Bahasa Indonesia UNS tahun 2015. Tahun 1982 bekerja sebagai staf tata usaha di Balai Bahasa pada tahun 1988 yang sebagai tenaga peneliti. Pernah bekerja sebagai wartawan dari tahun 88, Harian Media Indonesia, Majalah Wanita Kartini, menjabat Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta dari Januari 2007 sampai di 2017. Dan sejak tahun 2017 Agustus menjabat sebagai Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Ibu, mohon kiranya dimatikan mic-nya terlebih dahulu. Ibu Indah Lestari. Mohon maaf. Halo, Ibu Anita, bisa bantu kalau tidak dimatikan atau dikeluarkan dari room, tidak apa-apa, Mbak Anita. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Bapak Dr. Tirto Suwondo sejak masih aktif di kuliah sudah sering menulis artikel, resensi tentang sastra, budaya, dan pendidikan. Banyak sekali karya-karya beliau yang bisa kita lihat, baik itu di bidang sastra, budaya, dan pendidikan. Bahkan beliau juga pernah. Halo Bapak Ibu, bisa dinonaktifkan mic-nya terlebih dahulu. Ibu Marita Fitria, tolong dimatikan mic-nya, Bu. Ibu Sawaria, terima kasih, Bu. Tolong dimatikan dulu ya, Bu. Baik, saya akan lanjutkan dari biodata beliau. Beliau pernah menulis puisi dan cerpen dimuat di beberapa majalah dan surat kabar. Bahkan esai sastranya pernah dimuat di jurnal pengkajian sastra di Asia Tenggara, Brunei Darussalam. Telah 12 kali menjuarai lomba penulisan esai, kritik, dan naskah radio tingkat lokal maupun nasional. Dan terakhir masuk 10 besar, sayembara kritik sastra tingkat nasional Dewan Kesenian Jakarta. Kemudian menjadi Dewan Redaksi sebagai Jurnal Ilmiah Kebahasaan dan Kesastraan, Poetika Bahastra, dan Widya Parwa. Pernah aktif menjadi editor buku di beberapa penerbit di Yogyakarta, dan tahun 2015 menerima hadiah sastra Yasayo sebagai peneliti sastra.
Ini adalah sebuah penghargaan dan yang sangat luar biasa, yang tentunya kita banyak belajar dari Bapak Tirto Suwondo M. Hum. Kemudian karya-karya beliau di jurnal, buku, majalah, koran, kajian bahasa sastra tidak bisa dipungkiri. Ini memang benar-benar banyak ya Bapak Ibu, karena kalau saya bacakan satu persatu, ini nanti waktunya bakal tidak cukup. Yang pastinya kita sebuah kehormatan untuk kita semua. Hari ini kita bisa belajar banyak dan hari ini beliau menyempatkan diri untuk hadir di video conference kita di pagi hari ini dalam rangka untuk pembukaan diklat daring Guru Mengajar untuk Nusantara Batch 2 tahun 2020. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, kita langsung saja serahkan mikrofon ini kepada Bapak Dr. Tirto Suwondo M. Hum, yang sekaligus sambutannya nanti membuka secara resmi kegiatan kita. Kepada Bapak Dr. Tirto Suwondo M. Hum, kami silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sahabat Gumun, guru mengajar untuk Nusantara yang berbahagia. Pak Tirto, mohon maaf, bisa mendengar suara saya, Bapak? Ya, jelas. Saya teruskan ya. Ya, silakan Pak Tirto. Ya. Kami atas nama pribadi maupun institusi Balai Bahasa Jawa Tengah yang pertama-tama mengucapkan terima kasih karena komunitas guru mengajar untuk Nusantara atau Gumun ini bersedia dan mengajak bersama dengan Balai Bahasa Jawa Tengah. Terus terang sebagai pribadi maupun sebagai lembaga, kami menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi, terutama kepada para penggagas ya, terutama Pak Wahono dan Bu Ari, Bu Anita dan seterusnya. Karena dengan kegiatan seperti ini, tampaknya ini akan membawa perubahan-perubahan baik masa sekarang maupun untuk masa depan. Memang harus diakui bahwa ketika COVID 2019 melanda dunia, termasuk melanda Indonesia, akhirnya membawa perubahan yang sangat signifikan. Dan itu perubahan menyangkut dari segala segi kehidupan, salah satu diantaranya adalah di bidang pendidikan, dan secara khusus lagi adalah di bidang pembelajaran di sekolah. Karena itulah satu kegiatan seperti ini juga menjadi momen yang sangat penting untuk mengawali perubahan itu. Kalau selama ini di bidang pendidikan, bahwa ada keluhan misalnya, bahwa salah satunya adalah keluhan tentang kurangnya tenaga pendidik, ya. Ini dalam hal literasi teknologi. Tetapi melalui kegiatan seperti ini, saya kira ini membuka mata, membuka telinga, dan membuka wawasan kita semua, bahwa teknologi menjadi bagian yang sangat penting yang tidak mungkin ditinggalkan oleh siapapun, termasuk oleh para guru di sekolah. Bapak, Ibu-Ibu, dan sahabat Gumun, seluruh peserta yang saya hormati, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama ini dan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang jumlahnya sampai 1.200 ya, sampai 1.200 orang
Walaupun ketika kita mengadakan pertemuan secara virtual seperti ini pasti ada gangguan-gangguan kecil karena memang ini dipengaruhi oleh berbagai hal. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kami Balai Bahasa Jawa Tengah diajak untuk bekerja sama dengan komunitas Gumun, guru mengajar untuk Nusantara, dalam hal kegiatan seperti ini, kami terus terang merasa senang dan merasa bergembira, dan kami langsung untuk memberikan apresiasi dan juga langsung bersedia untuk bekerja sama. Mengapa saya bersikap demikian? Padahal kita tahu bahwa dilihat dari sisi materi misalnya ya, itu langsung maupun tidak, atau lebih terfokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dan dinamika penggunaan teknologi itu sendiri, dan seolah-olah tidak berkaitan dengan balai bahasa, sehingga ada kesan bahwa balai bahasa tampaknya kurang tepat untuk bekerja sama dengan kegiatan yang disebut sebagai diklat daring seperti ini. Tetapi ketika kita mencoba untuk berpikir lebih jauh, lebih dalam lagi, bahwa bahasa itu kan dipakai oleh semua orang, dipakai oleh semua pihak, dan dipakai di seluruh sendi-sendi dan bidang kehidupan. Karena itu, walaupun substansi pokoknya di dalam kegiatan ini adalah di bidang teknologi, tetapi bagaimanapun bahasa menjadi sesuatu yang masuk di dalamnya dan menjadi hal yang sangat penting. Karena itu kemudian kami Balai Bahasa Jawa Tengah merasa langsung setuju untuk bekerja sama dengan komunitas Gumun dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Saya kira kegiatan seperti ini, saya berpesan jangan hanya sekali ini saja. Mudah-mudahan ada kegiatan-kegiatan berikutnya, dan kegiatan yang sama seperti ini bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, barangkali diperluas tidak hanya dengan Balai Bahasa, tetapi juga misalnya dengan Balai Pengembangan Media Televisi di Semarang, atau Balai Pengembangan Media Radio di Yogyakarta, atau Balai Pengembangan Televisi di Surabaya, kemudian yang di Semarang itu Balai Pengembangan Multimedia. Nah, 3 lembaga ini saya kira menjadi sangat penting untuk dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pada waktu-waktu yang akan datang. Dan karena hal ini, Bapak Ibu sahabat Gumun yang berbahagia, kalaupun nanti pandemi sudah tidak ada, saya kira tradisi penyelenggaraan kegiatan seperti ini bisa kita langgengkan, bisa kita teruskan. Cepat dilihat dari sisi, misalnya dari persoalan ekonomi, hal ini akan lebih hemat dari sisi biaya dan seterusnya. Ya, walaupun situasinya sudah normal misalnya, kita tidak mungkin membayangkan 1.200 orang itu kalau bertemu dalam satu ruangan tentu saja akan memerlukan pembiayaan yang cukup. Tetapi kalau dilaksanakan secara daring, secara online, seperti ini tentu saja ini menjadi sangat mudah, walaupun masih ada kendala-kendala teknis tertentu. Bapak Ibu yang saya hormati, kami selaku lembaga, selaku institusi Balai Bahasa Jawa Tengah, ini diberikan catatan kepada komunitas Gumun juga dalam kegiatan ini, bahwa ketika nanti dalam proses apa istilahnya komunikasi antara instruktur dengan peserta, kemudian bagaimana menyajikan materi yang dituangkan dalam bentuk tertentu dan seterusnya, itu tolong mempertimbangkan hal-hal yang substansif yang kaitannya dengan persoalan bahasa.
saya yakin bahwa peserta yang ikut di pertemuan ini dari jumlah 1.200 itu, ini kan bukan guru bahasa Indonesia semua ya. Tentu saja ada guru berbagai macam mata pelajaran, dan kadang-kadang persoalan bahasa ini tidak begitu cukup, apalagi mendapat perhatian yang serius. Karena itu Bapak Ibu, bagi para instruktur juga, tolong nanti dalam berbagai produk yang dihasilkan, ini bahasa menjadi sesuatu yang sangat dan dianggap sebagai hal yang penting. Sebab begini, dalam bahasa tulis, komunikasi kan tidak terjadi secara langsung. Ketika tidak terjadi secara langsung, bertemu antara pembicara dengan pendengar atau penulis dengan pembaca, tentu saja ini dibutuhkan bahasa-bahasa yang lengkap, bahasa yang informatif, lengkap dalam pengertian siapa yang berbicara, apa yang dibicarakan, bagaimana cara berbicaranya, dan seterusnya. Itu menjadi sesuatu yang harus lengkap disajikan dalam bentuk tulis itu. Nah, sebab kalau tidak memenuhi kelengkapan itu, tentu saja komunikasi antara penulis atau pembicara dengan pendengar atau pembaca ini akan terjadi salah pahaman, atau paling tidak 100% informasi yang ingin disampaikan oleh penulis itu tidak diterima sepenuhnya oleh pembaca atau pendengar. Karena itu bahasa menjadi sangat penting. Dan satu hal lagi Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu tentu saja pernah mendengar ya, tahun 2009 itu kan sudah lahir dan sudah terbit Undang-Undang Nomor 24. Ya. Bukunya seperti ini bukunya. Ya. Ini Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 mengenai bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan. Kemudian pada tahun 2014 juga telah terbit yang disebut Peraturan Pemerintah Nomor 57. Ini bicara mengenai pembangunan dan peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi nasional. Regulasi besar itu yang terakhir tahun 2019 Bapak Ibu ya, telah terbit Peraturan Nomor 63 tahun 2009, yakni tentang penganut Indonesia. Di dalam 3 peraturan besar itu, kalau diringkas penggunaan bahasa Indonesia, bahwa ada ketentuan-ketentuan harus dipatuhi. Pertama, di Indonesia atau di negara manapun, kan dengan berkembangnya teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan seterusnya, itu bahasa menjadi beragam. Tetapi dengan hadirnya ketiga undang-undang besar itu, ada ketentuan yang harus diberlakukan di Indonesia, bahwa utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi dari 3 hal pokok itu yang tentu saja harus kita pegang sebagai warga negara Indonesia, ya, sebagai warga dunia, juga sebagai warga lokal atau warga daerah. Sebagai warga daerah kita harus melestarikan bahasa daerah, sebagai warga negara Indonesia kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, tetapi sebagai warga dunia kita juga harus menguasai bahasa asing, apapun bahasa. Nah, sementara itu Bapak Ibu dalam proses tutorial nanti antara instruktur dengan peserta, ini teknologi tentu saja akan sangat banyak menggunakan istilah dari bahasa asing, ya, dari bahasa asing. Nah, karena ada ketentuan
diterjemahkan, sementara bahasa asing juga harus dikuasai. Tentu saja Bapak Ibu harus mempertimbangkan nanti seandainya memuat dan seterusnya yang ingin disampaikan melalui produk-produk yang dihasilkan, ini tolong tetap mempertimbangkan bahasa Indonesia menjadi walaupun tidak kan kita bahasa Inggris misalnya. Ini hanya pesan kami sebagai instruktur Balai Bahasa Jawa Tengah yang berada di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak yang saya yang perlu kami sampaikan bahwa kami mohon untuk coba membuka, misalnya ada laman-laman khusus ya. Misalnya saja saya secara pribadi memiliki laman misalnya www.kajiansastra.com atau www.kajiansastra.com ya. Melalui laman, melalui blog itu saya sudah mengunggah ratusan buku ya, sekian artikel, ada puisi dan sastra, juga tulisan-tulisan bagaimana menulis puisi, menulis esai, karya-karya tulis baik berupa artikel, esai maupun saya Bapak Ibu kalau membuka itu nanti yang bukan banyak yang barangkali bisa bermanfaat jika Bapak Ibu menghendakinya, terutama di bidang tulis-menulis, dan secara khusus lagi memang bidangnya adalah bahasa dan sastra. Di samping itu Bapak Ibu, kami Balai Bahasa Jawa Tengah juga memiliki medsos ya, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, kemudian ada juga Twitter. Jadi kalau Bapak Ibu mencoba untuk bergabung dan mudah-mudahan menjadi subscribernya ya, menjadi pengikut, Bapak Ibu akan memperoleh informasi-informasi yang barangkali disajikan setiap saat. Itu merupakan yang penting dan berkaitan dengan profesi Bapak Ibu sebagai guru, baik guru SD, SMP, SMA maupun dosen di perguruan tinggi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sekali lagi saya, Bapak Ibu tentu saja belum kenal saya ya, walaupun tadi sudah dibacakan biodata saya. Saya tinggal di Jogja tapi tugasnya di Semarang, dan mungkin di Semarang tidak lama lagi gitu ya akan kembali ke Jogja. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih terutama pada Pak Waho ya, Pak Wahono. Ini mudah-mudahan ide cemerlangnya akan banyak muncul melalui komunitas Gumun, dan komunitas itu nanti barangkali bisa diperlebar wilayahnya dalam pengertian tidak hanya diklat teknologi saja, tetapi juga diklat-diklat misalnya bagaimana menulis buku, bagaimana menulis artikel, bagaimana menulis esai dan seterusnya. Sebab semua itu menjadi satu bukti bahwa kita ini sebagai orang-orang yang memang berada di lingkungan atau wilayah akademik yang tugasnya memang harus mencerdaskan kehidupan anak-anak kita demi masa depan bangsa Indonesia. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir ini perlu kami
sampaikan satu hal lagi, bahwa kerjasama ini mudah-mudahan dapat berlanjut terus, ya, dan kerjasama dapat diperluas tidak hanya dengan balai bahasa, tetapi juga dengan lembaga-lembaga atau institusi lain. Dan kami atas nama Balai Bahasa Jawa Tengah juga mohon maaf dalam proses kerjasama ini kan kerjasama yang pertama ya. Jadi kerjasama yang pertama, tetapi kita harus mengakui bahwa apapun yang kita lakukan sebenarnya demi kebaikan bersama. Baik, atas seizin Bapak Ibu semuanya, atas seizin Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama Bapak Ibu mengucapkan basmalah. Ya, mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan lapan basmalah ini secara resmi kegiatan diklat daring kami nyatakan resmi dilaksanakan. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Tirto Suwandono yang sudah memberikan sambutan yang sangat luar biasa, sekaligus membuka kegiatan kita secara resmi. Insya Allah kegiatan kita nanti dimulai dari tanggal 4 Juni sampai dengan 15 Juni 2020. Bapak Ibu dapat kiranya menonaktif yang masih menyalakan mic bisa kiranya menonaktifkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bapak Tirto Suwondo yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi diklat daring guru mengajar untuk Nusantara. Harapan kita bersama Bapak Tirto selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah dapat kiranya menjalin kerjasama nanti di batch 3, dan insya Allah di batch 3 nanti kami sudah sempat matur kepada BPMPK, mudah-mudahan di batch 3 nanti BPMPK Balai Bahasa Jawa Tengah juga bisa bersama-sama memfasilitasi kegiatan kami supaya dapat kiranya lancar di batch 3 dan batch berikutnya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Tirto Suwondo yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah kita, memberikan sambutan dan membuka diklat daring ini secara resmi. Bapak Ibu guru dosen senusantara yang luar biasa di pagi hari ini, mohon maaf sekali lagi mic-nya bisa dinonaktifkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Setelah ini kita akan masuk ke kegiatan perdana, yaitu kegiatan pendampingan instruktur yang terjadwal hari ini pukul 10.15 menit nanti sampai pukul 10:45 waktu Indonesia Barat akan ada 2 kompetensi yang disampaikan oleh pemateri. Jadi mohon Bapak Ibu masih berada di dalam room karena nanti pukul 10:15 kita akan mulai kegiatan perdana, yaitu kompetensi 1 dan kompetensi 2 akan disampaikan oleh pemateri dari guru mengajar untuk Nusantara. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi sambutan dan pembukaan secara resmi dari Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah dan laporan dari Ketua Umum Guru Mengajar untuk Nusantara. Kita sampailah di penghujung acara pembukaan diklat dari Guru Mengajar untuk Nusantara batch 2 tahun 2020 ini. Kami selaku panitia mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak kekurangan dan belum maksimal dalam penyelenggaraan kegiatan pembukaan di pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Tirto Suwondo tadi bisa kita terapkan dan bisa kita laksanakan dalam kegiatan diklat daring Guru Mengajar untuk Nusantara batch 2 tahun 2020. Atas nama panitia, saya selaku moderator izin pamit undur diri dalam pembukaan
Diklat Daring 2020 ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan atas nama panitia, dan saya kembalikan kepada Ibu Anita Sukarini SPB. Silakan Ibu Anita. Ya, baik. Alhamdulillah ya, terima kasih Ibu Ari Widayani sudah membimbing acara pembukaan tadi dengan lancar ya Bu Ari Widayani. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Triwahono, Sarjana Pendidikan, selaku Ketua Guru Mengajar untuk Nusantara. Terima kasih atas laporannya ya Pak Wahono. Dan juga tidak lupa kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Dr. Tirto Suwondo, Magister Humaniora, selaku Kepala Bahasa Jawa Tengah yang sudah membuka acara Diklat Gumun BBPT pada pagi hari ini. Satu kehormatan bagi kami karena Bapak Tirto Suwondo sudah berkenan untuk rawuh pada acara hari ini. Baik Bapak dan Ibu, demikian tadi serangkaian acara pembukaan Diklat Guru Mengajar untuk Nusantara Batch 2 bekerjasama dengan Balai Bahasa Jawa Tengah. Dan juga saya ucapkan kepada Ibu peserta semuanya selamat mengikuti Diklat Gumun BBPT Batch 2 ini. Semoga diklatnya berjalan dengan lancar. Semoga lulus 100% ya Bapak dan Ibu. Amin. Saya ini selaku host. Mohon maaf apabila mungkin masih banyak kekurangan dalam acara ini, dalam acara. Mohon maaf apabila tadi ada beberapa peserta yang saya keluarkan ataupun saya hold karena tidak tertib dengan aturan dalam video conference pada hari ini. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak dan Ibu, sebentar lagi 5 menit lagi ada para penyampaian materi. Jangan lupa untuk mengikuti, tetap di room saya ini. Materi selanjutnya adalah tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam media sosial dan teknik penulisan artikel yang akan disampaikan pematerinya yaitu Ibu Ari Widayani, Magister Pendidikan, dosen BIPA Bahasa Indonesia Penutur Asing di Universitas Indonesia. Silahkan Bapak Ibu untuk mengikutinya. Kemudian nanti hostnya adalah Ibu Endah ya, Ibu Endah sudah ready ya Ibu Endah. Dan moderatornya saya, nanti silahkan Ibu untuk stay di sini untuk mengikuti dengan baik Bu. Terima kasih. Kita mulai sekitar 5 menit lagi ya Bapak dan Ibu untuk persiapan. Terima kasih. Ya, untuk persiapan Bapak Ibu, kami minta waktu 5 menit karena ini saya harus pindah ke laptop terlebih dahulu. Jadi mohon kiranya Ibu Anita Sukarini dari SMA mana ya? Enggak, ya. Bina Widya, Bu. Halo. Apa? Ya. Bina Widya. Ya. Ya, Bina Widya, Solo. Oke, ditunggu.
yang agak ya kemudian pembagian buku rapat. Terima kasih. Kita mengikuti. Nah, ini langsung ke plastik lagi. Terima kasih. Halo, Bu Anita. Bu Wassalam. Anita bisa jadikan presenter ini Bu, yang di laptop ya Bu, bukan yang di HP lah. Sekarang ini Bu. Bisa dijadikan presenter Bu. Bentar. Bu AW, yang saya jadikan presenter yang